Ini adalah sebuah kasus monster twins atau yang kita namakan sebagai trap syndrome atau acardiac twins. Jadi pasien ini dirujuk dengan adanya kecurigaan massa pada plasenta, benjolan abnormal. Namun tidak diketahui massa berasal dari mana. Di sini kita melihat janin yang normal, sementara terlihat ada sebongkah massa besar, namun di dalamnya terlihat ada tulang, menyerupai sebuah daging utuh, tidak beraturan bentuknya. Ini adalah kembaran dari janin pertama, di mana awalnya ini adalah kehamilan dengan dua janin kembar normal, namun salah satunya mengalami twin-to-twin transfusion syndrome yang dengan komplikasi menjadi lebih berat, yaitu twin reverse arterial perfusion syndrome. Artinya terjadi reverse aliran darah dari janin ini sehingga tidak dapat mengalirkan aliran darah dengan normal. Jadi ini adalah benjolan dari kembaran yang tidak terbentuk sebagai janin normal, tapi kita sebut sebagai acardiac twins atau monstrous twins. Sementara janin yang satu normal. Pada awalnya janin yang seperti parasit ini memiliki kepala dan tangan, namun karena terjadi reverse arterial perfusion, maka pelan-pelan kepalanya rusak, jantungnya rusak. Jadi janin ini kita sebut sebagai acardiac twins. Janin yang tidak memiliki jantung namun aliran darahnya masih ada. Di sini kita bisa melihat aliran darah dari Doppler. Terlihat arus darah yang mengalir karena janin ini masih terhubung dengan tali pusat ke plasenta. Jadi meskipun ini tidak ada jantung, namun monster twin ini masih hidup tanpa adanya struktur tubuh yang normal, struktur jantung yang tidak ada. Jadi ini adalah acardiac twins atau trap syndrome. Mirip sebuah parasit berbentuk sebongkah daging, namun struktur dalamnya masih ada, terlihat tulang-tulang dari janin yang tersisa. Jadi ini adalah monster twinsnya yang sudah berbentuk seperti benjolan daging tanpa ada bentuk. Sementara di dalamnya terlihat masih ada aliran darah tanpa jantung, namun ini masih hidup. Jadi ini adalah sebuah kasus yang cukup langka, terjadi dari komplikasi kehamilan kembar identik monokorionik, di mana menjadi acardiac twins. Di sini kita bisa melihat struktur bagian dalam dari acardiac twin itu hanya merupai sebuah daging, sebuah bongkah daging, namun masih terdapat struktur tulang di dalamnya. Kemudian kita mengamati janin yang sehat, terlihat normal, namun potensi munculnya masalah masih bisa terjadi karena apabila janin ini mendapat reverse aliran darah dari acardiac twins, bisa saja janin yang sehat ini menjadi bengkak juga. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, artinya kita tidak bisa mengambil tindakan apapun sampai kemudian dia lahir.
Di sini kita melihat struktur kepala janin yang sehat tampak normal. Tulang punggung juga tampak normal. Keseluruhan struktur janin, tidak ada kelainan pada janin yang sehat. Nah, kita kembali melihat janin yang akardiak. Di sini kita bisa melihat sisa dari tulang-tulang janin yang sudah rusak. Namun janin ini masih hidup tanpa adanya jantung. Ini yang kita namakan sebagai trap twins atau akardiak twins. Nah, di sini kita bisa lihat struktur tulang pada janin yang masih berupa bongkahan daging. Ini adalah parasitic twins, monster twins. Tindakan yang bisa kita lakukan jika kita memiliki peluang untuk memutuskan aliran darah dari akardiak twins ini bisa dilakukan dengan laser koagulasi. Namun jika tidak, kita cukup melakukan dengan pemantauan secara konservatif hingga bayi ini cukup bulan dan kita lahirkan. Tentunya kita harus mempertimbangkan kondisi janin yang normal. Karena meskipun janin ini tidak mempunyai jantung, namun dia masih mempengaruhi janin yang sehat. Dan meskipun dia tidak ada jantung, aliran darah pada akardiak twins ini masih berjalan. Artinya dengan sendirinya dia masih hidup meskipun tidak ada jantung. Jadi ini tampilan wajah, sementara di depannya ini adalah kembarannya yang membentuk suatu bongkah yang kita namakan sebagai monster twins atau akardiak twins. Kasus ini cukup langka dan jarang ditemukan.